Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan tetap berkarya. Berjumpa lagi bersama saya, Marjan Miharja SMH, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Kawan-kawan, kita sudah sampai materi terakhir. Di pertemuan minggu-minggu yang lalu, saya sudah menjelaskan banyak hal, termasuk tugas yang saudara akan pilih. Ruang lingkupnya apakah artikel seputar hukum pidana, perdata, ketenagakerjaan, hukum acara, hukum adat, dan lain-lainnya. Di pertemuan terakhir ini, ke-14, saya akan menjelaskan tentang hukum internasional. Pengertian hukum internasional, sumber hukum internasional, dan subjek hukum internasional. Dalam praktik kehidupan masyarakat, kita sering menemui berbagai peristiwa yang menggugah kita untuk bertanya, apakah peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa hukum internasional atau bukan? Seperti misalnya konflik antar Cina dan Filipina terkait Laut Cina Selatan, konflik pengungsi Rohingya di Bangladesh, serta kasus-kasus illegal fishing. Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana penyelesaian konflik-konflik antar negara tersebut, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya hukum internasional dalam sebuah disiplin ilmu hukum. Prof. Mukhtar Kusumaatmadja mengartikan hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Sejarah para ahli belum sepenuhnya sepakat mengenai kapan hukum internasional secara resmi menjadi suatu disiplin ilmu. Namun, ada banyak peristiwa yang menandai mulai digunakannya hukum internasional sebagai tertib hukum antar negara. Misalnya ketika memasuki abad 19, negara-negara Eropa mengadakan konferensi internasional yang terkenal dengan nama Konferensi Perdamaian International Peace Conference pertama pada tahun 1899 dan Konferensi Perdamaian kedua tahun 1907. Sejak dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum internasional terus mengalami perkembangan signifikan. Beberapa contoh misalkan, Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang, Konvensi PBB pertama, kedua, dan ketiga, Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia di tahun 1995. Sumber hukum internasional dapat berasal dari beberapa sumber. Apabila mengacu pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, terdapat 5 sumber hukum utamanya, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan, prinsip-prinsip, jurisprudensi, dan doktrin. Subjek hukum internasional pada hakikatnya adalah mereka yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga secara teori terdapat 2 subjek hukum pada umumnya, yaitu orang dan badan hukum. Para ahli hukum internasional berpendapat subjek hukum internasional sebagai berikut. Pertama, individu. Apa makna individu sebagai subjek hukum internasional? Yaitu seorang yang secara individu memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum internasional. Sebagai contoh, seorang diplomat Indonesia mendapat tugas sebagai perwakilan diplomatik di kantor kedutaan RI di Washington DC. Diplomat tersebut akan memiliki kekebalan diplomatik yang pengaturan hukumnya didasarkan pada hukum internasional. Kedua, badan hukum. Badan hukum dalam hukum internasional selain negara dapat juga berupa organisasi internasional. Organisasi internasional yang didirikan oleh negara-negara baik yang sifatnya multilateral seperti PBB maupun regional seperti ASEAN, keduanya memiliki kedudukan untuk melakukan perbuatan hukum internasional. Misalkan ASEAN sebagai organisasi regional dapat melakukan kerjasama, misalnya dalam memberikan bantuan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Demikian kawan-kawan materi terakhir kita. Tugas kawan-kawan yang sebelum-sebelumnya tidak mengambil hukum pidana, perdata, dan lain-lainnya, kawan-kawan bisa mengambil tugas isu seputar hukum internasional untuk menjadikan artikel kawan-kawan. Nanti seluruh tugas kawan-kawan tolong di email ke saya agar saya bisa periksa. Bahan bacaan saudara-saudara di hukum internasional ini tentang kedaulatan negara dalam hukum internasional, konsep perjanjian internasional,
lawmaking treaties and treaty contract. Demikian kawan-kawan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan jangan lupa berkarya.